Apa itu kekerasan? Kekerasan adalah perbuatan memaksa baik menggunakan kekuatan fisik atau tidak yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya, cedera, atau kematian pada orang lain, serta kerusakan pada barang. Definisi kekerasan juga mencakup tindakan yang mengakibatkan kerugian psikologis seperti ancaman, penghinaan, dan intimidasi. Bentuk-bentuk kekerasan yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara struktural. Bentuk-bentuk kekerasan. Pertama, pada anak. Kekerasan seksual terhadap anak bisa berbentuk pelecehan seperti sentuhan tidak pantas, rabaan, atau menunjukkan materi pornografi. Ada juga eksploitasi seksual melibatkan anak dalam pornografi atau prostitusi. Selain itu ada grooming, yaitu proses manipulasi pelaku untuk mendekati anak secara emosional sebelum melakukan tindakan seksual. Kedua, pada perempuan. Perempuan dapat mengalami pemerkosaan, pelecehan di jalan, pelecehan di tempat kerja, atau sekolah, kekerasan seksual dalam rumah tangga, hingga kekerasan berbasis digital seperti pemerasan seksual dan penyebaran foto-foto intim. Penyebab dan faktor pemicu. Ada beberapa faktor yang membuat kekerasan seksual terus terjadi. Yang pertama adalah budaya patriarki yang menempatkan perempuan dan anak sebagai pihak yang lemah dan mudah dikendalikan. Yang kedua, kurangnya pendidikan seksualitas yang sehat membuat anak tidak memahami batas tubuh mereka. Ketiga, normalisasi pelecehan di masyarakat yang sering dianggap hal biasa. Selain itu, rendahnya penegakan hukum dan stigma terhadap korban-korban yang membuat banyak orang takut melapor. Kemajuan teknologi yang tidak diimbangi literasi digital juga memicu kekerasan seksual secara online. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena satu, faktor pemicu kekerasan fisik terjadi karena emosi yang tidak terkendali, pola asuh keras, lingkungan yang membiasakan kekerasan, ketimpahan kekuasaan, serta pengaruh alkohol atau narkoba. 2. Kekerasan verbal muncul karena budaya berbicara kasar, keinginan merendahkan orang lain, kurangnya kesadaran bahwa kata-kata bisa melukai, lingkungan yang membiarkan bullying dan pelampiasan emosi. Ketiga, kekerasan seksual terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan, budaya patriarki, kurangnya pendidikan seksualitas, stigma terhadap korban, pelecehan yang dinormalisasikan, serta lemahnya penegakan hukum. 4. Kekerasan struktural muncul dari sistem atau kebijakan yang tidak adil, diskriminasi, ketimpangan ekonomi, birokrasi yang mempersulit, dan masyarakat yang tidak sadar bahwa struktur tertentu merugikan kelompok tertentu. Dampak jangka panjang. Dampak kekerasan seksual sangat besar dan sering berlangsung jangka panjang. Pada anak, dampaknya bisa berupa trauma, rasa takut, gangguan tidur, hingga penurunan prestasi sekolah. Anak juga bisa kehilangan kepercayaan pada orang dewasa dan mengalami hambatan perkembangan sosial serta emosional. Pada perempuan, dampaknya mencakup depresi, kecemasan, rasa bersalah, dan trauma mendalam. Secara fisik, korban bisa mengalami luka, kehamilan yang tidak diinginkan, atau penyakit menular seksual. Banyak perempuan juga mengalami dampak sosial seperti dijauhi, disalahkan, atau kehilangan pekerjaan. Langkah-langkah pencegahan. Pencegahan harus dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk anak, sangat penting memberikan edukasi tentang batas tubuh atau body autonomy. Anak harus diajarkan bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri dan mereka berhak menolak sentuhan yang membuat mereka tidak nyaman. Orang tua juga perlu membangun komunikasi terbuka dan mendampingi anak dalam menggunakan internet. Untuk perempuan, pencegahan dilakukan melalui penguatan pengetahuan tentang hak-hak hukum, membangun jaringan dukungan sosial, dan memastikan adanya kebijakan anti kekerasan seksual di sekolah, di kampus, maupun tempat kerja. Lingkungan publik juga harus menjadi ruang yang aman dan bukan tempat untuk mengancam. Penanganan dan pelaporannya. Jika terjadi kekerasan seksual, langkah pertama adalah memastikan korban berada di tempat aman.
Korban berhak mendapatkan pendampingan psikologis dan bantuan hukum. Kekerasan dapat dilaporkan ke polisi, terutama ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Selain itu, pemerintah menyediakan layanan pengaduan SAPA 129 yang siap membantu kasus kekerasan berbasis gender. Yang paling penting adalah jangan pernah menyalahkan korban. Tugas kita adalah mendukung dan membantu, bukan menghakimi. Untuk dari saya, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan adalah masalah yang harus menjadi perhatian kita semua. Pencegahan dan penanganan hanya bisa berhasil jika masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan peduli. Dengan memahami isu ini, kita bisa berperan dalam memutuskan rantai kekerasan dan melindungi kelompok yang paling rentan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.